situ mulailah yang tadinya pulang kerja, pulang masing-masing, sehingga pas terjadi permasalahan yang sama, saling komunikasi antara bagian satu dengan bagian yang lainnya gitu untuk menyikapi permasalahan tersebut gitu. Nah, mulai itu ada yang namanya komunikasi antar pekerja PT JCAS dan juga konsolidasi antar bagian untuk menyikapi permasalahan tersebut gitu. Yang tadinya berpencar, alhamdulillah ya kan, ada komunikasi seperti itu. Nah, singkat waktu di tahun-tahun 2012 lah ya itu ya, alhamdulillah gitu kan, berkat rezeki nikmat ya Allah berikan dan juga sekaligus amanah yang berbentuk alat perjuangan ini, yaitu Serikat Buruh, itu mulai ya kan, kita belajar bagaimana untuk kita berorganisasi pada waktu itu. Ya alhamdulillah kan, dari mulai sedikit orang gitu kan, 5, 10, 15, 50, 100 ya kan, dari ruangan yang tadinya melompong sampai ruangannya itu sempit, sampai ke jalan-jalanan itu kita membuat rapat. Ya alhamdulillah di situ ternyata mempunyai pandangan yang sama, mempunyai nasib yang sama, mempunyai cita-cita yang sama seperti itu. Ya akhirnya ya kita sama-sama dalam kebersamaan pada waktu itu. Pulang kerja capek ya kan, kita rapat pulang malam, walaupun ada beberapa istri-istri yang cemberut itu nggak apa-apa, itu proses. Istri-istri cemberut biasanya pulang sore, ini pulang malam. Ada juga keluarga yang tidak mengizinkan gitu kan, ngapain sih ikut-ikutan organisasi kayak gitu kan. Tapi ya itulah, alhamdulillah itulah bumbu-bumbu perjuangan. Nah, singkat kata ya alhamdulillah dengan berbagai permasalahan yang kita tuangkan bersama-sama, sehingga kita terbentuklah kekuatan dalam perjuangan untuk merebut hak kita pada itu. Ya alhamdulillah hasilnya itu, dalam belajar kita berorganisasi, hasilnya adalah ya kita memiliki alat perjuangan, yaitu Serikat Buruh. Pada waktu itu Federasi Perjuangan Buruh Jabodetabek, yang sekarang ini berganti nama Federasi Perjuangan Buruh Indonesia gitu. Ya alhamdulillah pada waktu itu kita masing-masing mempunyai peran gitu kan. Kita semangat dalam kebersamaan, kita masing-masing mempunyai peran. Ya alhamdulillah dari kekompakan, kesulitan, akhirnya membentuk suatu kekuatan, sehingga kekuatan ini bisa mengatasi intimidasi dari perusahaan, manajemen, dapat mengantisipasi ancaman-ancaman seperti itu. Nah, setelah kita berserikat, mulailah kita susun rencana-rencana kerja-kerja, kita susun program-program perjuangan yang memang kita mau perjuangkan pada waktu itu. Nah akhirnya berkat kesulitan, berkat kesabaran, alhamdulillah hak kita sebagai PKWTT atau pekerja tetap yang tertuang dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kita bisa rebut kembali dari tangan si pengusaha ini. Jadi alhamdulillah berkat kekompakan, berkat kepolosan berjuang tanpa terkontaminasi dengan kepentingan pribadi, akhirnya kita bisa merebut hak kita sebagai
PKWTT. Dan ini semuanya bukan kebaikan dari perusahaan, itu semuanya berkat kerjasama, kesabaran, kompakan. Serangan demi serangan dari berbagai sisi kita rasakan, baik dari internal tersebut ada perusahaan, ada dari kita sendiri, dari warga, dari eksternal mungkin dari pemerintah yang sudah kita ketahui kebijakan atau melalui regulasi kebijakannya pro pada pengusaha, tidak sama sekali tidak pro pada buruh. Itu sangat mengganggu terhadap berbagai program-program perjuangan kita.
dan itu sangat memberikan dampak bagaimana pasang surutnya perjuangan, bagaimana kita secara bersama-sama dalam mempertahankan alat perjuangan. Itu yang mungkin menjadi titik awal kita berpikir secara masif, ini perjuangan atau proses yang harus kita tetap lanjutkan. Karena ketika alat perjuangan ini tidak ada, terkhususnya di internal Cicas, ini pengusaha Cicas dengan gaya rakusnya itu tidak akan rela mereka melihat adanya alat perjuangan atau organisasi buruh PBBI masih ada di Cicas. Berbanding terbalik dengan kita, bagaimanapun situasinya dan kondisinya, kita harus tetap mempertahankan alat perjuangan kita. Karena kita sadar dengan 8 tahun kita bersama-sama, 8 tahun kita berjuang, segala hal baik kemenangan kecil maupun kemenangan yang kita anggap besar di internal Cicas, itu semuanya tidak kita peroleh dengan cuma-cuma atau diberikan oleh pengusaha. Kalau kita lihat semua proses atau perjuangan, kemenangan kecil sampai kemenangan yang kita anggap besar, adalah melalui banyak perjuangan, banyak pengorbanan, dan tentunya adalah tidak bisa di backup atau tidak bisa dijalankan secara individu. Kita bisa menjalankan proses baik itu gagal, menang, itu kita bisa seperti itu karena kita secara bersama-sama. Ketika gagal kita bisa evaluasi bagaimana salahnya, bagaimana benarnya. Ketika kita berhasil kita bisa merasakan manfaatnya dan kita bisa memperbaiki hingga lebih baik lagi. Kepada kawan-kawan, saya pribadi sangat mengapresiasi semangat kawan-kawan hingga hari ini, bahwa kemenangan kecil, kemenangan yang kita anggap besar atau mungkin kita lupakan, sebenarnya adalah buah dari proses yang kita jalani. Ada status dan lain-lain yang tadi saya bilang, ada koperasi yang sudah memberikan banyak manfaat kepada kita, ada bagaimana kita mempunyai program-program di tiap departemen yang tidak jauh, bagaimana itu adalah untuk menopang kebutuhan-kebutuhan daripada buruh di Cicas. Itu adalah semuanya program yang kita usulkan, dan program itu juga harus kita kerjakan secara bersama-sama, tidak hanya pengurus maupun orang-orang yang sedikit, itu harus kita kerjakan secara bersama-sama. Dan hingga 8 tahun kita berjuang dengan alat perjuangan, dengan organisasi Serikat Buruh PBBI, kita sudah banyak mengenal bagaimana kita tidak bisa berjuang secara sendiri. Kita dalam 8 tahun itu pun juga bersama PBBI kita diajarkan solidaritas. Bagaimana kita bersolidaritas sesama buruh, bersolidaritas sama rakyat tertindas, bagaimana kita bersolidaritas sama kawan, karena kita harus selalu menjaga persekawanan, hingga kita dalam perjalanannya kita yakin dan bisa mengerti mana musuh yang harusnya kita lawan dan mana kawan yang harus tetap kita pertahankan. Itu yang menjadi beberapa nilai dari perjalanan kita berorganisasi, dari dinamika perjuangan yang kita lalui, dan bagaimana suka duka kita lalui secara bersama-sama. Baik anggota yang mungkin sedikit malah mengikuti dinamika perjuangan, maupun anggota yang aktif mengikuti perjuangan, semuanya mempunyai peran masing-masing, semuanya mempunyai alasan masing-masing. Tapi dalam konteks secara bersama-sama itu adalah hal yang harus kita sikapi ke depannya, bahwa
alat perjuangan kita, yaitu organisasi Serikat Buruh FPPI kita, harus tetap kita pertahankan, dan harus bagaimanapun caranya kita terus harus tetap melanjutkan perjuangan ini untuk bagaimana cita-cita dan harapan kita sebagai buruh Indonesia bisa tercapai. Mungkin itu saja, dan mohon maaf karena mungkin kalau ada kesalahan. Tetap semangat kawan-kawan, dan jangan lupa saling mengingatkan kepada kawan-kawan yang lain untuk akan pentingnya dalam berjuang dan berorganisasi. Terima kasih. Hidup buruh, hidup rakyat tertindas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hidup
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam pembebasan nasional. Pertama-tama salam hormat setingginya untuk kawan-kawan yang masih setia dan berkomitmen di perjuangan hari ini. Di tengah beberapa bulan kita dalam tekanan dalam beraktivitas bekerja, memang tidak mudah untuk melakukan kerjaan. Pasca pemogokan 6 bulan terakhir kita kemarin, tekanan, intimidasi, diskriminasi begitu nyata kita rasakan. Kita terlihat banyaknya kawan-kawan kita yang terkena PHK, tapi kita yang hari ini masih berkomitmen, masih setia di garis perjuangan, masih ada dan siap untuk melakukan perjuangan, melanjutkan perjuangan tersebut. Hari ini kita berkumpul untuk melakukan konferensi kelima PTP FEBI PTJ CAS. Memang tidak mudah dalam hal kita masih berdiri tegak, membusukkan dada, mengepalkan tangan kiri untuk melakukan perlawanan ke depan. Karena sudah cukup kita kehilangan kawan, sudah cukup kita kehilangan beberapa kawan yang dimaksud adalah tanda kutip PHK. Maka hari ini kita harus berkomitmen untuk sama-sama bangkit secara bersama-sama kembali ke titik api perlawanan. Dalam hal berbicara kembali ke titik perlawanan, kita sama-sama tahu bahwa budaya dari Federasi Perjuangan Indonesia adalah belajar, budaya kita adalah masa aksi, budaya kita adalah berjuang. Maka jangan meninggalkan budaya-budaya tersebut. Tentu itu yang menjadi harapan kita dalam konferensi hari ini. Ke depan semoga kita pekerja DCAS harapannya bisa kembali solid, bisa kembali lagi dalam ke masa kejayaannya. Satu hal yang saya ingin sampaikan, kesetiaan bukan diuji dalam hal masa yang jaya, kesetiaan diuji dalam hal masalah yang sulit. Mungkin itu saja kawan-kawan, tetap semangat. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebebasan nasional. Nyala di dunia, bangkitlah kaum yang tertindas, bangkitlah kaum yang lemah. Kehendaknya mulia dalam dunia, baca bertambah besar, dimakan hasrat tanpa tua. Kita rakyat sadar, dunia sudah berganti rupa. Untuk kemenangan kita, perjuangan bisa bangkit dan melawan, dan internasionalis jaya di dunia.